Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Menurut saya sebagai tukang bubur dari Parung, bubur ayam ini gerobaknya saya, dan YouTuber tertua di semesta, umur saya lebih tinggi daripada Anies dan lebih tinggi daripada Ahok dan lebih tinggi daripada Sudirman Said. Umur saya sekarang 62 tahun. Alhamdulillah, 62 tahun 8 bulan 29 hari, dan ada dua orang harus dihalang-halangi supaya tidak jadi gubernur DKI. Satu Sudirman Said dan dua Ahok dan juga Kamil dan juga yang lain-lain. Yang berhak maju secara historis adalah Anies Baswedan. Kita lihat Anies Baswedan lebih cocok dengan nilai-nilai Al-Quran. Dalam surat Al-Fat, pengikut Nabi Muhammad itu salah satu cirinya walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad yang memegang nilai-nilai Islam itu, sebagaimana yang dipegang nilai Islam itu oleh Nabi Muhammad, itu cirinya dua, ya, asyidda wal kuffar, keras terhadap orang yang memegang nilai-nilai kekafiran, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ahok. Dan Anies keras terhadap Ahok ketika berhasil menjadi gubernur DKI, dan dalam sambutannya itu dia bilang di depan pengikutnya, pendukung-pendukung Anies, bahwa kita berhasil sekarang kembali merebut, ya, kekuasaan itu dari penjajah kembali kepada pribumi. Coba itu keras tuh, sehingga Ahok kemudian merespon di video yang lain yang saya lihat. Dia nggak respect terhadap Anies, bahwa Anies bukan seorang negarawan. Ya, memang dia bukan seorang negarawan dalam perspektif Ahok yang non muslim, tapi Anies adalah seorang demokrat dan berpegang teguh pada nilai, ya kan, berpegang teguh pada identitas dia sebagai muslim yang memiliki Islamic values, ya, bukan berdasarkan kepentingan-kepentingan sesaat dengan transaksi-transaksi yang bersifat bisnis dan kebendaan. Dan kemudian yang kedua, ruhama'u bainahum. Dalam kepemimpinan selama 5 tahun kita lihat kasih sayang, ruhama, dia bersikap kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman, ya, beriman. Jadi dia tidak pernah misalnya membentak-bentak orang lain di depan media. Kepemimpinnya itu cenderung lembut, halus, dan mungkin Anies itu juga mungkin memecat juga bawahan-bawahannya yang dianggap salah, tapi dia tidak memperlihatkan kekeliruan bawahannya, kesalahan bawahannya di depan umum, dan tidak menampakkan amarahnya sebagaimana Ahok sering kali menimbulkan ketakutan di kalangan bawahnya karena dia membentak-bentak bawahannya, membentak-bentak orang lain dengan menggunakan media massa saat disorot oleh kamera wartawan. Tapi kepemimpinan yang sukses itu ternyata bisa, ya, dikerjakan oleh Anies dengan cara yang lemah lembut, dengan bertumbuh pada nilai-nilai kasih sayang. Dan track record ini satu pola kepemimpinan yang tidak melukai hati orang lain, kecuali menghajar lawan-lawan politiknya yang memiliki nilai-nilai kekafiran yang menjauh dari nilai-nilai keadilan. Itulah salah satu ciri lain dari Anies Baswedan yang bersikap tegas dan keras terhadap orang-orang yang tidak adil, tidak jujur, dan lain-lainnya. Tentu dia juga tidak bisa berkompromi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti nilai-nilai maling, seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan lain-lainnya.
Tampaknya kita dorong ya Anies Baswedan tidak turun kelas. Kalau dia kemarin sebagai calon presiden, sekarang menjadi calon gubernur DKI, menurut saya tidak turun kelas. Karena gubernur DKI itu dia setara nilainya dengan pilpres ya. Karena ketokohan seorang itu diukur ya di Jakarta, ketika dia memimpin Jakarta. Jakarta seakan-akan semacam miniatur ya dari Indonesia, karena seluruh etnis ada di sini, seluruh pusat-pusat bisnis dan pusat-pusat ekonomi ada di Jakarta. Oleh karena itu, memimpin Jakarta menjadi gubernur DKI adalah suatu prestasi yang berbeda ya nilainya dibanding dengan kalau dia menjadi gubernur selain dari DKI. Oleh karena itu, kembalilah Anies ke Jakarta dan bertarunglah sampai titik, bukan titik darah, sampai titik keringat yang paling akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada nggak ada yang kerja?